DPR ini tidak seperti presiden dan tidak seperti kepala daerah. Apalagi fraksi PKS ini urutannya ke-7, tidak bisa kita membuat target 100 hari ke depan. Tetapi yang ada itu dalam perspektif fraksi PKS. Yang pertama, terima kasih teman-teman sudah hadir pada hari ini. Hari ini adalah pleno pertama fraksi PKS periode 2019-2024. Alhamdulillah kemarin kami yang 50 orang anggota terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera ini dipanggil ke DPP untuk diumumkan anggota-anggota fraksi sekaligus ketua dan pimpinannya. Dan saya ditugasi untuk menjadi ketua fraksi kembali pada periode ini. Mudah-mudahan ke depan fraksi PKS semakin lebih baik dan lebih nyata perjuangannya di parlemen. Kalau untuk pimpinan MPR sudah ada pembicaraan? Pimpinan MPR kemarin belum disampaikan oleh DPP kepada kita. Insya Allah dalam 1-2 hari ini, karena harus diajukan namanya, minimal harus sudah definitif besok hari kan. Mudah-mudahan besok sudah bisa definitif siapa pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Kabarnya hari ini langsung pemilihan? Pemilihan belum. Kan pemilihan MPR kan harus selesai dulu pemilihan DPD-nya. DPD kan harus selesai dulu. Kalau DPR juga harus selesai dulu. Biasanya urutannya pimpinan DPR ditentukan dulu, pimpinan DPD ditentukan dulu. Setelah itu baru kita menentukan pimpinan MPR. Karena MPR itu pimpinannya terdiri dari DPD dan partai-partai di DPR. Kandidat terkuat dari PKS? PKS ini bukan seperti orang calon kepala daerah terkuat, terlemah, kan nggak ada kampanye ini. Otoritasnya ada di partai politik PKS. Yang menentukan itu forum DPTP namanya. DPTP ini Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro. Itulah forum yang akan menetapkan siapa wakil ketua MPR utusan dari PKS. Yang jelas buat kami di fraksi PKS, sesuai dengan visi kami di fraksi PKS DPR ini, kita harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan bangsa dan negara yang bermartabat, maju, adil, dan makmur. Seperti yang teman-teman lihatlah, fraksi lain belum mikir, kita sudah berbuat. Nah, ya kan? Nah, kita sudah lihat itu beberapa hal yang kita sudah lakukan di fraksi PKS ini. Hidayat kan sempat menjabat juga tuh pada periode lalu. Ya, bisa jadi salah satu kandidatnya bisa jadi Pak Hidayat Nur Wahid. Pak, sejauh ini untuk pembahasan ketua MPR sudah ada lobby-lobby antar partai politik? Kan sekarang sudah ditetapkan sesuai dengan MD3 yang baru itu, ada 10. Memang harus tetap pemilihan, tetapi saya kira bisa juga ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Iya kan? Siapa ketua, siapa wakil ketua. Selain ketua kan sudah wakil ketua semuanya. Tak mungkin ada ketua dua kan? Iya kan? Nah, jadi siapa yang tetapkan ketua, nanti siapa wakil ketuanya. Yang penting 10 jumlahnya, 9 dari partai politik, 1 dari DPD. Begitu berdasarkan Undang-Undang MD3. PKS mengincar kursi ketua nggak? Ngincer apa? Kursi ketua MPR. Kita ini harus realistis saja. Kita nomor 7 ya, alhamdulillah sudah masuk, pimpinan saya sudah masuk. Artinya kita ini harus berpikirnya itu rasional dan proporsional. Partai yang nggak terlalu besar lalu pengen menduduki jabatan itu khawatir PKS dibilangnya partai egois. Kita ini dalam membangun bangsa nggak boleh ada yang egois. Kita ini adalah prinsipnya kebersamaan, proporsional dan keadilan. Selaku ketua fraksi sudah kan tadi ada pengakuan Sudah banyak yang melobi-lobi kita untuk menjadi ketua. dari Dalam partai politik biasa melakukan lobi-lobi itu. Memang yang menginginkan dan berharap jadi ketua MPR itu kan 1 dari Golkar, 1 dari Gerindra, 1 dari PKB. Ya namanya keinginan, tetapi nanti tentu tidak bisa ditentukan sendiri oleh fraksi PKS, tetapi harus bersama-sama. Siapa dalam musyawarah mufakat saya berharap punya keputusan untuk siapa ketua MPR. Sebagai teman segajahnya Gerindra mungkin rekan oposisi gitu. Ya antara sekutu dengan segaja, tetap kita harus sama-sama menjaga kebersamaannya. Tapi tentu semua dari 9 fraksi dan termasuk DPD itu akan terlibat membicarakan siapa kira-kira yang paling pas jadi ketua. Ya, kalau dari orangnya semuanya pas. Kan saya udah bilang, PKS nggak mungkin menetapkan sendiri. Kita lihat aja perkembangan arus komunikasinya nanti sampai detik-detik pemilihan ketua MPR.